Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Maka kali ini kita pada hadis yang ke-20. Kata Nabi, An Abi Mas'ud Uqbah bin Umar Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diceritakan dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Umar Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tas'i fasna ma syi'tah rawal Bukhari. Ini dari Ibnu Mas'ud. Beliau salah satu sahabat Ansar. Sahabat itu kan ada dua, Muhajirin sama sahabat Ansar. Orang Muhajirin itu yang hijrah, orang Mekah yang datang ke Madinah. Kalau Ansar itu orang Madinah yang menolong orang-orang Muhajirin. Lah, ini beliau dijuluki Al-Ansari Al-Badri karena rumahnya itu dekat dengan Badar, satu tempat di mana sejarah peperangan pertama umat Islam bersama Rasulullah SAW. Kata beliau, Rasulullah bersabda, innama mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil huda. Aku menemukan dari kalamnya atau dari nasihat-nasihatnya para nabi yang terdahulu. Kata beliau apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak mempunyai malu, maka lakukanlah sesuatu terserah kamu. Ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu itu tidak mempunyai malu, maka lakukanlah sesuatu terserah kamu. Nah, ulama ini mengartikan hadis seperti ini apa maksudnya? Fasna ma syi'ta itu lakukanlah apa yang kamu apa yang kamu kehendaki. Artinya apa? Ketika kamu itu sudah tidak punya rasa malu, idza naza'a minkal haya wa kunta la tastahi minallah wa la turaqibuhu fasna ma tahwahu nafsak minar radai. Kata maknanya dari hadis ini apa? Ketika kamu itu tidak punya rasa malu, maka kamu lakukanlah sesuatu terserah apa yang kamu lakukan yang mengikuti hawa nafsu kamu. Ya. Dalam tanda kutip, masalah hadis ini, malu itu adalah segalanya. Kalau orang melakukan sesuatu yang tidak punya malu, itu sudah mendapat taubih, mendapat apa? Solakan, mendapat terserah kalau kamu sudah seperti apa. Ibarat seperti itu. Makanya Rasulullah, kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan terserah kamu kayak apa sudah. Lah kalau masih punya malu, maka kebalikannya, jangan kamu lakukan sesuatu terserah kamu. Hati-hati, ya, penting itu. Makanya al-haya'u minal iman, kata Nabi, rasa malu itu sebagian dari iman. Nah, ini sekarang yang sudah mulai terhapus di kalangan kita. Iman sudah mulai dihapus. Panas sih, waduh, tunggu. Nah, sekarang definisi malu itu apa? Ya, definisi malu itu apa? Definisi malu itu kata ulama, khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih.
Jadi definisi malu itu apa? Malu itu adalah akhlak yang baik yang meninggalkan sesuatu yang jelek. Itu adalah malu. Jadi benih pas malu. Sekarang kan enggak ya. Kita kebalik zaman sekarang. Saya ingat ketemu dengan salah satu habaib guru saya. Waktu itu saya tidak pakai surban, tidak. Lalu ditanya ke saya, mana ridaknya, mana surbannya, kok kamu tidak pakai? Tidak, Habib, malu. Jawabannya Habib apa? Jangan malu pada kebaikan. Orang kafir saja mereka tidak malu pakai celana pendek, pakai sempak. Kamu kok mau pakai surban, mau pakai identitas agama kamu, kok malah malu. Nah, dari definisi ini apa? Malu itu adalah suatu akhlak yang mana membangkitkan kita untuk meninggalkan satu kejelekan. Akhirnya timbullah rasa malu. Ya kata Nabi, kalau kamu tidak punya malu, terserah sudah, mau kemana-mana terserah kamu, mau gimana, fasna ma syi'ta, terserah kamu seperti apapun. Tapi kalau kamu punya malu, maka kita harus menguranginya, harus merasa malu kita. Makanya Rasulullah itu sifat malunya itu melebihi dari perawat. Saking ada sifat malu yang luar biasa pada diri Rasulullah. Di akhir zaman ya. Bahkan kata ulama, wa min alamatis sa'ah, dari salah satu tanda kiamat ada apa? Ketika Allah ketika Allah itu melepas atau mencabut rasa malu pada diri seorang wanita. Ya. Sekarang itu kan kebalik. Kalau dulu wanita yang malu, kalau sekarang malah kebalik. Malah yang laki-laki yang malu lihat wanitanya seperti itu. Allah ya. Akhir zaman sudah. Makanya ya ini nih Bang, makanya kita harus memfilter ya antara kebaikan sama keburukan. Anehnya saat ini itu kita malu mau melakukan kebaikan, tapi bangga ketika melakukan kemaksiatan. Contoh, mau upload pakai peci, songkok, sarung, pegang sejadah, ada malu. Tapi kalau ngupload lagi duduk sama si doi, ya kan, duduk sama cewek, ini tidak malu, padahal itu haram. Inti dari malu tarkul qabih, meninggalkan satu kejelekan, malah bangga, malah ditunjuk-tunjukin ke orang, malah disebarkan ke orang luas, malah diberi status yang indah. Ketika duduk sama ceweknya, diupload di Facebook, tulisannya apa? Bahagia bersamamu. Wih, gak tau gak terus. Ibarat seperti itu ya. Ya akhirnya kita kadang malu untuk melakukan kebaikan, malah bangga melakukan kemaksiatan. Katanya kadang ketika kita pakai peci, pakai songkok, pakai sarung, kadang-kadang cemooh kita, sok ustaz kamu, sok suci. Tidak usah dengarkan. Yang bilang itu siapa? Idza sa'at fi'lul mar'i sa'atul. Ketika sudah jelek persangkaan seseorang, maka jelek pekerjaan.
Lu kita pakai songkok, pakai sarung, bukan mau dibilang sok ustaz lah, sok suci, enggak. Sudah dijelaskan di pelajaran Bidatul Hidayah yang kemarin, kita memakai baju semata-mata hanya niat menjalankan perintah Allah. Bukan sok suci, bukan sok. Lah ketika ada orang yang seperti itu, berarti apa? Sebenarnya dia menceritakan dirinya, menceritakan kepribadiannya, jeleknya orangnya seperti itu kurang lebihnya. Kalau sudah ngata-ngatain orang, membuli orang tentang satu kebaikan. Contoh, ketika kita bagi-bagi di bulan Ramadan, terus difoto, diupload, ada yang komentar yang ada pamer kebaikan kok pamer. Ya kita tergantung niatnya. Kalau kita ngupload foto pribadi kita dengan berbagi seperti itu hanya untuk bangga-banggaan, untuk pamer-pameran, haram dan tidak ada gunanya. Amal kita semua yang kita berikan kepada orang lain gak ada artinya, gak ada pahalanya, cuma hanya sekedar simbolis saja. Yang dapat yaitu gagah-gagahan saja. Makanya jangan pernah memvonis seseorang, jangan mudah memvonis seseorang, karena setiap amalnya kita tidak tahu seperti apa sembunyi niatnya di balik amal. Ya siapa tahu dia itu ngupload seperti itu, bagi-bagi dari foto biar untuk apa? Semangat orang lain, biar sama-sama untuk bisa berbagi. Itu malah lebih bagus. Atau malah menginspirasi kepada orang lain dengan adanya seperti itu. Paham ya? Makanya kita tidak perlu. Intinya begini sudah. Kalau kalian itu nge-share kebaikan, niati dalam hati, satu niat dakwah ilallah, nomor dua niat agar orang lain mencontoh kebaikan tersebut. Bukan untuk gagahan, bukan untuk. Sekarang kan enggak, kadang terlalu lebay juga. Ada sedikit langsung di-upload. Misalnya buka dulu ya Allah, pakai peci, berangkat dulu ke masjid, selesai di masjid langsung upload foto lagi, cekrek, semoga diterima tarawihku. Tidak lama buka Quran satu lembar saja langsung difoto, tadarus malam ini. Tidak lama ngupload lagi, alhamdulillah sudah 5 juz. Ada kan seperti itu. Itu tergantung niatnya. Kalau kalian niat baik, dia bisa jaga hati, silakan. Tapi kalau tidak bisa jaga hati, jangan kalian upload, jangan kalian beritahu kepada orang lain. Cukup hanya Allah yang tahu, biar tidak merusak amal kita. Ini palu ini penting ya, harus kita miliki. Kata Nabi, arba'un min sunanil mursalin, at-ta'atturu wan nikahu was-siwaku wal haya'u. 4 dari beberapa kesunahan Nabi. Pertama adalah memakai minyak, sunnah, atau memakai minyak. Yang nomor 2 wan nikah, kawin. Belum kawin ini, dengarkan ya. Sunnahnya Nabi yang nomor 2 adalah kawin atau merit. Yang nomor 3 apa? Siwakan. Dan yang terakhir yang nomor 4 al-haya'u, punya sifat ini. Wa qala al-Fudail, khamsatun min alamatis syaqa. Ada 5 tanda orang yang celaka, orang yang keras hatinya, yang celaka hidupnya. Siapa? Asqaswatul qulub. Pertama adalah hati yang keras. Hati yang keras itu apa? Jumudul ain. Artinya apa?
Qillatil khasyah min qillati damiha min khasyatillahi ta'ala. Keringnya air mata, jarang kita menangis karena takut kepada Allah. Itu kalau kita jarang menangis, menangisi dosa, menangisi diri kita, itu pertanda bahwasanya apa? Pertanda bahwasanya hatinya masih kan. Nomor 2 apa? Qillatil haya, sedikit punya rasa malu. Ya. Warauba fid dunya, dan dia cintanya sama dunia luar biasa. Wadulul amali, wadulul amali, dan juga dia tulul amal, apa ya, panjang angan-angan, dalam artian dia pengen hidup selamanya, padahal dunia ini tidak selamanya, berlama. Gitu ya, hati-hati. Ya, makanya haya itu penting, rasa malu itu penting, harus kita miliki, dan jangan merasa bangga dengan kemaksiatan. Ya, kita harus merasa malu pada siapapun. Wallahu a'lam. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bidayatul Hidayah, bab akhlak kita ketika masuk ke kamar mandi. Salah satunya akhlaknya apa? Antu'in dan nabdah qabla qada'il hajah. Kita menyiapkan sesuatunya sebelum melaksanakan qada' hajat, airnya dan lain sebagainya. Wa la tastanji bil ma' fi mawdi'i qada'i hajati. Dan kita itu jangan beristinja dengan air yang di situ kita qada'i hajati. Contoh air yang diam, terus kamu qada'i hajat di situ, ini makruh sebaiknya. Ya. Wa antastabdi minal qawli bil tanakhni wan nadri. Ya. Dan kita membersihkan kencing dengan cara kita berdeheng 3 kali. Terus kalian pijat juga di bawahnya selangkangan. Ya. Jangan sembarangan, agar biar bersih. Karena kata Nabi, banyak orang masuk neraka gara-gara ini perlu diperhatikan. Yang kedua, wa in kunta fis sakhra'i faqud an ayunin nadirin. Kalau kamu itu ada di tanah yang lapang, jadi bukan di kamar mandi, maka jauhilah dari pandangan para manusia. Wastabli bi syai'in in wajadtahu, dan kamu itu beristinja dengan apa sesuatu yang kamu temukan. Wala tasif aurataka qabla al-idha ila mawdi'il julus, dan kamu jangan membuka aurat kamu kecuali kamu sudah duduk. Ini tempat mancing lah buka. Pornografi. Jadi kalian duduk sudah tepat posisinya, baru kalian buka. Ya, kadang kan hanya satu tekam kan. Kadang auratnya laki-laki ini cuma segini kan. Kalau mau mandi di sungai, dilepas semua bajunya, ditutup plak, lompat ke bawah. Allah. Ini Imam Ghazali sampai detail ya.
Padahal 700 tahun yang lalu beliau sudah ngomong, kamu kalau istinja, kalau buka sarung, buka baju, kalau sudah duduk baru kamu buka. Wala tastaqbilis syamsa wal qamara wala tastadbiruhuma. Jangan kau menghadap kepada matahari atau kepada bulan atau kamu membelakanginya. Wala tastaqbilul qiblah wala tastadbiriha. Jangan mengepasi kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Ini tempat syuhra ya, di tempat yang tidak ada tutupnya. Tapi kalau di kamar mandi kan sudah ada tutupnya, bebas sudah. Tapi sebaiknya kalau kalian buat WC, ya jangan dipaskan begitu. Nanti amit menghadap ke timur seperti ini, terus kiblat di barat seperti sana, ini tidak bagus. Ya, adab etika. Wala tajlis fi mutahadditsin nas wa fi dhillihim. Dan kamu jangan qadil hajat di tempatnya kebiasaan orang ngobrol. Ya tempat kok malah kamu kencingi. Wa fi dhillihim, dan juga jangan kamu kencing sembarangan di tempatnya orang yang biasa berteduh. Halte. Kok sampean kebelet terus kamu bom harganya. Dan di dalam air yang tenang. Dan juga jangan kencing di bawahnya pepohonan yang berbuah. Wala bil hajari, dan juga tidak di dalam batu. Ya. Jadi kalau ada semacam pohon kok kalian kencingi yang berbuah, misalnya tembakau, biar sehat tembakaunya sampai kasih kimia, sampai kencingi, tidak boleh. Ini adab-adab ketika kita melaksanakan qadil hajat di kamar mandi. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Salah satu ya. Pertama, adakah sholat birrul walidain, dan tolong disebutkan nama sholat sunnah yang jarang orang ketahui. Ya, adakah sholat birrul walidain? Begini, sholat birrul walidain itu tidak ada nas hadisnya. Tapi yang dimaksud ulama di kitab-kitab sholat birrul walidain itu apa? Sholat sunnah mutlak. Jadi kita sholat, cuma setelah sholat kita hadiahkan pahala sholat tersebut kepada kedua orang tua kita. Itu namanya sholat birrul walidain. Tapi kalau sampean niat usolli sunnata birrul walidain, tidak ada, haram hukumnya. Kalau diniati sholat birrul walidain, karena itu tidak ada nasnya. Tapi kalau sampean sholat, tapi di situ sampean niati, setelah sholat itu pahalanya diserahkan kepada kedua orang tua, itu namanya sholat birrul. Nomor 2, bisakah menggantikan hutang sholat dan puasanya orang yang sudah meninggal, dan bagaimana niatnya? Ya begini, kalau ada orang yang meninggal, dia punya hutang puasa, bolehkah kita qadai? Ada 3 macam. Pertama, ada orang meninggalkan puasa itu karena uzur, sakit, dan lain sebagainya. Dia belum sempat puasa, kok meninggal? Ya. Bagaimana hukumnya? Dia tidak wajib qadha, dia tidak wajib apa-apa, karena dia dalam keadaan Ada lagi orang yang belum puasa, tidak puasa, tidak ada uzur, tapi atau ini yang kedua, dia puasa
Dan di hari itu dia tidak puasa karena ada udzur sakit, sembuh, ya, belum sempat dia mengqadha puasanya kok dia meninggal. Yang nomor 2 ini ya. Yang nomor 3 dia tidak puasa, tidak ada udzur, tidak apa ya kan nggak karena malas. Bagaimana perinciannya? Kalau yang pertama dia itu tidak puasa karena udzur dan belum sempat qadha karena tidak ada waktu, ternyata dia sakit 2 hari dia mati, maka dia itu ahli warisnya disuruh mengqadha dengan 2 hal. Satu, dengan cara membayar mut orang fakir miskin per hari 1 orang, atau dia qadha puasa. Niatnya apa? Isinya puasa, niat puasa mengqadha salatnya orang tua saya. Bagi yang nomor 2 ini, paham ya? Jadi begini, yang pertama orang yang tidak puasa karena udzur, seperti sakit belum sempat selesai mengqadha'i, ternyata dia tidak punya waktu, sudah mati duluan, maka dia tidak wajib mengqadha karena udzur. Nomor 2, dia itu ada udzur tapi belum mengqadha dan sudah punya waktu untuk mengqadha, maka ketika dia wafat dia wajib diqadha salatnya bagi ahli warisnya. Dengan cara bagaimana? Membayar 1 mud setiap hari atau dia diganti dengan puasa. Yang nomor 3, dia tidak punya udzur, dia malas saja tidak puasa, tidak apa, sama seperti jawaban yang nomor 2, dia wajib mengqadha atau dia mengganti 1 mud setiap hari. Paham ya? 4, sholat lisurukil wudu, apapun yang digabung dengan sholat sunnah lainnya boleh. Boleh. Jadi sholat sunnah intinya begini, sholat sunnah yang mempunyai waktu ini boleh digabung dengan sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu. Contoh, yang tidak punya waktu, sholat sunnah wudu, sholat istikharah, sholat qadil hajat, sholat sunnah mutlak, ini sholat yang tidak punya waktu. Apakah boleh digabung dengan sholat yang tidak mempunyai waktu? Boleh. Contoh sholat sunnah wudu digabungkan dengan qobliyah tuh boleh saja. Ya. Sholat sunnah wudu boleh misalnya. Mengenai berhijab, apakah menurut Gus sendiri apakah memakai cadar itu menambah pahala dan termasuk wara atau bagaimana? Mau dijelaskan insyaallah. Begini masalah cadar. Ini syuting ya. Ini sepakat. Hukum wanita memakai cadar, sepakat para ulama itu hukumnya wajib. Ini dulu digaris bawahi. Hukum memakai cadar sepakat ulama hukumnya adalah wajib. Cuma ada yang memperbolehkan beberapa ulama. Katanya apa? Tidak perlu memakai cadar, wajahnya sama telapak tangan boleh diperlihatkan. Paham ya? Berarti cadar ini tingkatannya tinggi, fadilahnya besar. Cuma ada yang nomor 2, kata Imam Nawawi, Imam Romli yang membolehkan. Katanya apa? Untuk bagi perempuan sehari-hari boleh telapak tangan sama wajah. Apakah itu dikatakan termasuk warok atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Sok suci, warok, apakah orang yang warok tidak cinta dunia? Lihat dulu. Kalau memakai cadarnya itu semata-mata karena Allah, karena Rasulullah, bagus. Tapi sekarang ada wanita itu kadang bercadar tapi tidak seperti bercadar, eksis kemana-mana, sedikit-sedikit upload. Dan perlu jadi catatan ya. Yang pakai cadar jangan sok suci, ya, jangan sok suci. Dan yang tidak memakai cadar jangan menyalahkan yang memakai
cadar. Kadang kan ketika ada orang yang memakai cadar dikata-katain, wah itu kayak apa gini ini itu. Jangan, dukung. Mereka adalah orang yang ingin lebih baik, dukung dia pakai cadar bagus itu luar biasa. Bukan malah dikata-katain teroris lah, inilah. Jangan. Tapi yang memakai cadar jangan sok suci, kayaknya cuma dia yang mau masuk surga, sampai nyala-nyalain orang yang pakai hijab. Lalu yang benar mana Gus? Antara pakai hijab sama pakai cadar, sama-sama benernya. Yang pakai cadar bagus, yang pakai hijab ya juga. Yang nggak benar apa? Yang nggak pakai hijab, nggak pakai cadar. Paham ya? Itu sudah. Ada yang tanyakan lainnya, monggo. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ada? Online? Ada, Gus. Apa ada? Ada yang bertanya, Assalamualaikum, mau tanya bagaimana tentang dahak yang mengganggu, dikeluarkan tidak bisa, ditelan takut batal, gimana hukumnya? Oh, pertanyaan luar biasa. Bagaimana ketika puasa hukum dahak? Di sini begini. Kha ya. Kalau masih dalam kategori kha, makhrajnya kha ini di dalam di sini, itu masih dikatakan di dalam. Kalau dahaknya di situ dan kita telan, tidak masalah, tidak membatalkan. Tapi kalau sudah di luar ini, sudah di luar di lidah sudah ada dahak di sana, kok tidak sampean buang keluar, kok malah sampean telan, itu yang membatalkan. Bukan air liur ya, tapi dahak ya, itu yang membatalkan. Hanya itu kategorinya dalam masalah dahak. Ada lagi? Ada? Ada tidak? Lainnya dari sini. Ada? Wallahu a'lam. Subhanallah. Allah. Bagaimana kita untuk buka bersama nih? Saya